Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa dalala 'alal huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin malam Selasa, pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhai kita, menjaga kita dari segala macam bahaya, dan mengabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi furudil wudu. Betul, Satirpan? Di mana kita? Masih di situ ya. Furudul wudu, kemarin kita jelaskan bahwa furudul wudu sittatun ya. Rukun atau fardu wudu itu ada 6. 4 itu thabitah bil Quran, yang 4 ya. Dan yang 2-nya menetap dengan sunnah. Adapun 4 rukun wudu yang hukumnya tetap oleh Al-Quran adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan melampaui sikut, mengusap sebagian kepala atau rambut di batas kepala, dan juga membasuh kedua kaki ya. Ini yang tetap dengan Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Nah, di sini ada faghsilu wujuhakum, basuhlah oleh kalian wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian melampaui sikut-sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian ya, kepala atau rambut di batas kepala. Farjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki-kaki kalian melampaui 2 mata kakinya. Nah, ini 4 ya. Nah, ini 4 menetap dengan Al-Quran. Yang 2 berarti tersisa apa? Tersisa niat dan tartib ya. Tersisa niat dan tartib ya. Adapun rukun wudu yang pertama yaitu niat, tetap dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, gitu ya. Karena dalam hadis itu, kalau mazhab kita Imam Syafi'i mentakdirkan innama sihhatul a'mali binniyat ya. Sesungguhnya sahnya satu amalan dalam syariat itu tergantung niat, binniyat dengan sebab niat. Nah, walaupun nanti sebagian mazhab mentakdirkan kalimat kamal. Jadi innama kamalul a'mali binniyat. Jadi niat itu hanya untuk mencapai kesempurnaan amal, bukan sahnya amal gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ikut pendapat yang itu, walaupun nggak niat ya sah amalannya. Ya, walaupun tidak niat amalannya sah, walaupun tidak sempurna ya. Jadi khilaf di muqaddarnya, yang ditakdirkan itu apakah kalimat
as-sihhah atau al-kamal. Itu yang pertama ya. Jadi hadis yang pertama itu. Lalu kemudian hadis yang menjadi dalil kewajiban tartib yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun itu warid fis sa'i ya, walaupun hadisnya itu datang ketika menjelaskan hukum sa'i. Ya, jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini mau sa'yun ya, sa'i. Ya, apa bahasa Indonesianya? Sa'i ya. Jadi antara Safa dan Marwah itu. Jadi kami ini harus kemana? Dari Safa dulu atau dari Marwah dulu mulainya? Ini kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah mulai. Ya, ternyata begitu kembali ke ayat sa'i, di sana kita dapatkan ayat innas Safa wal Marwata min sya'airillah ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah. Yang Allah sebutkan duluan apa? Safa apa Marwah? Safa. Makanya sa'i itu mulainya dari Safa ya, mulainya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Antar kalau misalkan ada yang mulai dari Marwah ke Safa itu belum dihitung. Karena nggak sah, makanya nggak dihitung ya. Kebetulan misalkan kita dari arah Safa, dari arah Marwah, ya udah ke Safa dulu. Nah, perjalanan kita dari Marwah ke Safa itu nggak dihitung. Karena nggak sah gitu ya. Nah, itu nanti dibawa ke semua ayat yang dimana Allah SWT menyebutkan perkara ya, dimana Allah menyebutkan pertama kali, maka itu yang harus didahulukan. Nah, penerapan hadis itu di ayat wudhu ini, Allah SWT pertama kali menyebutkan membasuh muka, lalu kemudian tangan melampaui sikut, lalu kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut, lalu kemudian membasuh kaki. Nah, udah, maka ritmenya seperti ini. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah mulai. Di ayat ini kan Allah menyebutkan wajah dulu, maka muka dulu. Ya, lalu kemudian tangan ya, lanjut ke tangan, lalu kemudian kepala, lalu ke kaki. Nggak boleh dirubah tuh. Maka ini yang namanya tartib. Ya, ini yang dinamakan tartib. Ya, sebenarnya bahasa Indonesia juga ya. Tertib gitu ya. Nah, tertib yang duluan ya duluan gitu. Mau siapa kalau emang dia ngantrinya belakangan ya belakangan gitu ya. Itu tartib, udah jadi kata serapan ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan kewajiban tartib dalam wudhu itu ya nggak perlu pakai hadis tadi, dipahami dari ayat ini pun bisa katanya. Dari mana caranya? Di sini kata beliau itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelingi antara 3 organ yang harus dibasuh dengan 1 organ yang anggota maksudnya ya, dengan 1 anggota yang harus diusap. Ya, dari 4 anggota wudhu yang rukun ya, itu kan 3 dibasuh dan 1 diusap. Kan cuma 4 memang anggota yang dibasuh wajibnya, sisanya sunnah. Muka, tangan, kaki. Ini 3 anggota yang harus dibasuh. Kalau kemudian ada kepala atau sebagian rambut di batas kepala, ini harus cukup atau cukup diusap ya, cukup diusap. Malah kalau dibasuh makruh nanti. Mana kita jelaskan perbedaan basuh dengan usap. Kalau basuh itu harus ada yang menetes ya, harus ada air yang menetes. Kalau ngusap nggak perlu, ya, malah kalau sampai ada yang netes makruh katanya. Ya, walaupun kata Dr. Wahbah Zuhaili ya cukup 1-2 tetes ya cukup, minimal 2 tetes kata beliau ya, minimal 2 tetes. Nah, di sini kata beliau, kenapa Allah menyelingi wa arjulakum ilal ka'bain? Ini kan wa arjulakum ma'tufnya ke wa idiyakum ya. Jadi faghsilu wujuhakum wa idiyakum, aslinya wa arjulakum. Ya, jadi arjulakum ini ma'tuf ke aidiyakum, makanya sama-sama mansub ya Pak, sama-sama mansub. Tapi kalau ru'usikum kan majrur, maksudnya arjul ini harus dibasuh karena dia atofnya ke aidiyakum, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum gitu ya, dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dan kaki kalian. Jadi atofnya tuh ke sana, bukan ma'tuf ke ru'usikum. Kalau ma'tufnya tuh ke ru'usikum harusnya kan majrur. Ya, harusnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, harusnya seperti itu. Kalau emang atofnya ke ru'usikum, berarti nanti kaki itu cuma diusap. Tapi ini memang enggak. Karena arjulakum ini ma'tufnya ke aidiyakum, berarti arjul ini juga harus dibasuh.
Nah, apa faidahnya Allah menyelingi antara arjulakum dan aidiakum dengan wamsahu birusikum? Kenapa Allah itu nggak menyebutkan dulu semua anggota yang dibasuh gitu? Kan bisa, Pak. Ya, kan bisa tuh. Misalkan Allah bilang kayak gini, misalkan, tapi nggak ada ayat kayak gini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan bisa. Ya, baru nanti terakhir wamsahu birusikum. Tapi nggak Allah lakukan. Justru Allah memang tertibnya seperti ini pengennya. Kenapa? Ya ini ada isyarat ya. Ini ada isyarat bahwa anggota wudhu itu harus tertib. Ya. Jadi memang memperjuangkan tertib gitu ya. Biar tertib, sehingga walaupun kaki ini hukumnya dibasuh, tapi penyebutannya setelah anggota yang diusap. Kenapa? Karena memang harus tertib. Pelaksanaannya nanti harus tertib sebagaimana penyebutannya. Itu sebagian ulama ada yang mengistinbat seperti itu. Jadi hukum dalil tertib itu ya bisa disimpulkan dari ayat ini juga gitu ya, dari penyebutannya. Hakata. Baik, ya. Kama qala sahibu Safatuz Zubat ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Zubat ya, furuduhun niyyatu waghsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma' mirfaqika. Ini ya. Jadi furudul wudu an-niyah, yaitu niat, waghsil wajhaka, dan basuhlah mukamu, wa ghuslukal yadaini, dan pembasuhanmu akan kedua tangan, ma' mirfaqika, bersama kedua mirfaq itu sikut ya. Bersama kedua sikut. Wa masu ba'da rasi tsumma ghsil wa lalu kemudian usaplah sebagian kepala, tsumma ghsil, kemudian basuh, wa dan basuh semua. Jadi itu umumkan, jadi basuh semua. Rijlaika ma'ka'baika wa tartibu thum gitu ya. Kedua kakimu bersama kedua mata kakimu, lalu kemudian setelahnya adalah tartib. Ini rukun atau fardu wudu ya, ada 6. Syuruhul furud, penjelasan dari 6 rukun ini. Yang pertama al-awwal an-niyah. Ini niat ya. Jadi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi an-niyah itu secara bahasa al-qasdu, menuju. Kalau secara syariat qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, jadi menuju sesuatu, meniatkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Ya. Jadi memang harus di awal niat itu. Karena emang awal wudu itu basuh muka, maka niat itu harus ketika basuh muka. Karena emang awal sholat itu takbiratul ihram, maka niat sholat itu harus ketika takbiratul ihram dan seterusnya ya. Kecuali nanti di puasa. Jadi secara umum niat ibadah itu di awalnya ya. Niat ibadah itu di awal perbuatan ibadah itu ya, kecuali puasa. Karena sulit sekali untuk niat pas ketika awal puasa, yaitu terbitnya fajar ya. Jadi walaupun awal puasa itu tulu al-fajar, terbitnya fajar, tapi untuk niatnya sudah diperbolehkan semenjak maghrib. Ya, sudah diperbolehkan semenjak maghrib. Bahkan kalau puasanya fardu ya wajib menginapkan niat ya, yang kita kenal dengan tabyitun niyah. Yang pertama an-niyatu fayanwi raf'al hadas awil wudu awit taharata lis-shalah. Jadi banyak versi niat ya. Banyak varian kalimat niat, terserah mau pakai yang mana, sama aja, sama-sama sah ya. Fayanwi raf'al hadas ya. Jadi mutawaddi itu orang yang hendak wudu, boleh dia niatnya raf'al hadas, nawaitu raf'al hadas. Boleh, gitu doang maksudnya. Tapi kalau yang biasa kita pakai itu yang lengkapnya ya, Pak. Nawaitu fardhul wudu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu udah lengkap, sudah dapat rukun sama sunnahnya. Kalau rukunnya saja, wajib niatnya aja, itu raf'al hadas saja cukup. Jadi kita pas basuh muka, nawaitu raf'al hadas, cukup sudah. Walaupun nggak dipakein asgor ya, bukan asgor Pak, asgor gitu ya. Nah, jadi hadas kecil maksudnya. Itu walaupun nggak disifati dengan asgor, itu nggak masalah, cukup gitu ya. Baik. Awil wudu, atau dia niat wudu saja, nawaitul wudu misalkan ya, nawaitul wudu. Atau di sebagian kitab ada yang menambahkan kalimat fardu au fardal wudu gitu ya, atau fardal wudu. Nawaitu fardal wudu. Nah, itu cukup. Awit taharata lis-shalah, atau pakai kalimat taharah. Tapi kalau pakai kalimat taharah harus dinisbatkan kepada sholat ya. Nawaitu taharata lis-shalah misalkan ya. Nawaitu taharata lis-shalah. Nah, ini
jenis-jenis niat. Silahkan mau pakai yang mana aja boleh ya. Mau pakai yang mana aja boleh. Wa mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnatun liyu'ina lisanul qalba fi istihdariha. Jadi tempat niat itu hati. Tempat niat itu hati. Di semua ibadah tempat niat itu hati. Adapun talaffuz bil lisan, adapun yang kita ucapkan itu sunnah. Ya. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Supaya yang kita lisankan itu, yang kita talaffuzkan itu membantu hati kita ya, ketika mengingat niat tadi. Jadi sebelum sholat kita sudah masuk barisan kan kayak tadi ya, usolli dulu, usolli fardhul isya itu mah sunnah, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Ya, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Misalkan ada orang masuk ke barisan sholat langsung takbir ya Allahu Akbar, sah sholatnya. Ya, yang penting di hatinya ada niat, karena yang dilafalkan itu sunnah aja, nggak pun nggak apa-apa ya, nggak niatan pun nggak masalah ya. Kapan nanti kita wudhu gitu kan, pas kita ngambil air langsung aja gitu, nggak ada nah itu fardhul wudhu di lisan kita, di mulut kita, nggak apa-apa, yang penting di hati ada nawaitu fardhul wudhu gitu ya. Makanya nanti seandainya ada perbedaan antara yang di lisan dengan yang di hati, maka nanti yang di hati yang dimenangkan ya, yang di hati yang dimenangkan, karena memang tempat niat itu hati. Misalkan kasusnya sholat lah ya, yang gampang. Sholatnya isya, karena buru-buru dia, usollinya maghrib, usolli fardhal maghrib, yang dia lafazkan tuh maghrib, usolli fardhal maghribi dan seterusnya misalkan. Tapi pas takbir Allah isya, dia niatin, sah sholatnya sah, karena yang di lisan itu sunnah aja. Jangankan salah, nggak ada pun nggak masalah ya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kalau sebaliknya, nah itu nanti mempengaruhi keabsahan sholat ya. Sholatnya isya, dia lafalkan isya betul, tapi yang di hati maghrib, nah itu nggak sah nanti sholatnya. Ya, sholatnya nggak sah. Ya, ini maksud dari wa mahalluha al-qalb. Jadi tempat untuk niat itu di hati. Adapun talaffuz bin niyyah, mengucapkan lafaz niat itu sunnah saja. Tujuannya supaya lafaz ini membantu hati ya, lisan kita ini membantu hati untuk menghadirkan niat tadi ya. Makanya harus ada Pak ya, harus istihdar tuh ya, walaupun cukup urfi. Jadi ketika kita takbir kalau sholat Allah, di hati kita tuh ada usolli fardhal isya, minimal itu. Kalau makmum ya makmuman gitu ya. Kalau makmum tambah makmuman. Adapun menyebutkan rakaat, arba rakaatim, menyebutkan mustaqbilal kiblah, adaan atau qadaan lillahi ta'ala itu sunnah. Itu sunnah. Jadi kalau di niat sholat wajibnya itu ya cuma 3, usolli fardhal isya. Itu aja sudah cukup. Kalau makmum ya tambah makmuman ya. Kalau imam ya tambah imaman gitu. Itu harus ada dalam hati. Waktuha 'inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Kapan waktu niat wudu? Waktunya adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi pas air nyampe ke muka, hati kita niat. Ya. Biasanya kan kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu fardhal wudu. Itu masih cuci tangan ya? Masih cuci tangan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu bukan niat. Itu bukan niat. Jadi untuk apa namanya? Membantu hati menghadirkan niat. Nah, tapi niat itu nanti pas air nyampe ke muka. Nanti setelah selesai penjelasan kita praktek wudu ya. Jadi pas air nyampe ke, kalau kita memang sunnahnya dari atas ya, supaya ngalir ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kan agak repot ya Pak. Ya silahkan aja boleh. Ada orang wudhu misalnya dari bawah ke atas itu ya, atau pakai apa namanya, kayak selang buat steam gitu ya, apa-apa. Tapi sunnahnya dari atas ke bawah. Nah itu fardhul wudu, cukup sudah ya. Jadi pas air nyampe ke bagian pertama yang dibasuh, itu niat di hati. Nah itu fardhul wudu, tapi di hati ya, cukup. Nanti basuhan kedua ketiga nggak perlu niat lagi, cukup basuhan yang pertama. Tapi kalau mau diulang silahkan, maksudnya setiap basuhan dia niat ya, basuhan kedua dia niatin lagi, nah itu fardhul wudu, basuhan ketiga juga sama, silahkan. Tapi cukup sekali, wajibnya fardunya cukup sekali ketika basuhan pertama. Li'anal ibrata bil furud, ya, karena niat itu ya harus berbarengan dengan awal wajib. Nah, dan awal kewajiban dalam wudu adalah membasuh muka. Sebelumnya basuh tangan, siwak, kumur-kumur, istinsyak ya, madmadah, istinsyak itu semuanya sunnah. Taib, ini yang pertama, rukun yang pertama yaitu niat ya. Jadi banyak tadi varian niat tuh, mau nawaitul wudu'a cukup, atau fardhul wudu'i juga boleh, awit toharah lis shalah juga boleh, atau nawaitul raf'al hadas juga boleh ya.
Tapi lengkapnya yang biasa kita pakai tuh. Nawaitu fardhal wudu'i li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala ya. Niat saya melaksanakan fardu wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu terjemahnya. Nah, terserah mau pakai bahasa apa aja, Pak. Ya, mau pakai bahasa apa aja boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda silahkan ya. Nah, tapi dari kecil kita biasa diajarin bahasa Arab jadi terbiasa gitu ya. Gak apa-apa ya. Kalau ada yang niat wudunya pakai bahasa Sunda silahkan. Apa-apa jangan diomelin ya. Baik, ini yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul wajhi. Nah, rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Sumya bidzalika li'anna bihi taqul muwajjah. Kenapa organ ini dinamakan wajah? Ya, karena memang dengan organ ini kita berhadapan-hadapan dengan orang gitu ya. Makanya dinamakan wajah gitu kan, muwajjah. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang kan pakai ini ya, Pak. Bukan pakai kepala kan. Makanya orang kesinggung kalau diajak ngomong kita kasih kepala gitu ya. Makanya pakai organ ini, makanya dinamakan wajah. Jadi organ ini dinamakan wajah karena biasa dipakai untuk berhadap-hadapan dengan orang lain. Makanya dinamakan wajah gitu. Wajhun gitu ya. Iya sebenarnya banyak ya, banyak kemiripan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu ya. Wajhun, wajah gitu kan, sama gitu. Nah sekarang batasannya mana? Batasan wajah, area muka yang harus dibasuh ketika wudu. Nah ini. Hadduhu haddul wajh, ya, haddul wajhi. Kelihatan ya Pak? Jelas ya? Baik, hadduhu haddul wajhi tula. Nah, jadi batasan muka memanjang, tulan itu memanjang. Nah, ini batas area muka yang harus dibasuh ketika wudu. Gak boleh ada yang kurang ya. Apa batasnya memanjang? Ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyain. Dari tempat tumbuhnya rambut. Ma baina, jadi area wajah yang harus dibasuh ketika wudu memanjang itu yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut ini. Manabit, manabit, tempat tumbuhnya rambut. Orang normal ya Pak. Nah, kalau seandainya rambutnya sudah mundur gitu, tetap di sini. Ya, misalkan udah profesor agak mundur gitu ya, nah, tetap di sini. Nah, jadi nggak usah mundur juga wudunya, repot nanti ya. Di sini aja nggak apa-apa. Ya, jadi cari aja orang-orang normal, tempat tumbuh rambut itu mana sih? Oh di sini, udah di sini gitu ya. Mungkin lupa kan ya Pak ya. Kalau udah keseringan mundur kan lupa di mana tempat tumbuhnya rambut gitu ya. Tetap. Jadi walaupun sudah mundur, tetap di tempat semula ya. Jadi di sini. Ila muntahal lahyain, dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntahal lahyain, sampai ujung rahang. Lahyain itu ini. Dari lahyain itu dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ya, dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Kan ini ya, Pak. Nah, muntahanya itu di depan di sini. Di dagu, lakon ya. Nah, ini kan ada tulang nih, kalau kita pegang sampai depan, di sini. Ya. Ini batasan wajah memanjang dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan tulang rahang sini ya. Walaupun nanti harus dilebihin ya, harus dilebihin karena khawatir kalau cuma pas-pasan doang ya. Makanya nanti wajib melebihi dari sekitaran wajah. Walaupun memang batasnya tempat tumbuhnya rambut, tapi nanti harus dilebihi ya. Karena memang nanti ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, iya. Jadi perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan itu, maka itu pun menjadi wajib. Itu tuh apa? Itu ya menambahi basuhan dari atas sampai bawah dan ke atas lagi gitu ya. Baik, itu batasan wajah memanjang. Wahadduhu arda. Nah, lalu kemudian setelahnya ada wahadduhu wa'ardan. Jadi batas wajah melebar. Memanjang dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, adapun melebar ma bainal udhunain, area yang ada di antara dua kuping. Makanya kuping ini bukan muka ya, kuping ini bukan area wajah, makanya nggak wajib dibasuh, walaupun sunnah ya, tapi nggak wajib. Biasanya dari paku nih Pak, ini ya, kuping kita ada pakunya nih. Nah, dari paku ke paku ini dianggap ma bainal udhunain, area yang ada di antara dua kuping. Adapun kuping itu sendiri itu tidak wajib dibasuh ya. Walaupun nanti dalam prakteknya dia paling banyak dibasuh dia paling banyak
dibasuh ya. Ada berapa kali? 9 kali kalau nggak salah ya. Bareng muka 3, ntar dia sendiri 3, ntar bareng kepala 3. Itu sunnah saja ya, sunnah. Baik. Jadi udah ketahuan ya Pak. Nah, jadi batasan muka itu kalau memanjang dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, kalau melebar dari kuping ke kuping. Atau para ulama kalau mau tahu pastinya ya, kalau kita bikin garis lurus dari tempat tumbuhnya rambut ke atas kuping, ya ini kuping bagian atas, atau kita tarik benang atau apa gitu ya, lurus dari tempat tumbuhnya rambut ke atas kuping nih. Nah, nanti yang di bawah garis itu masuk area muka, yang di bawah garis masuk area muka, yang di atas garis masuk area kepala. Gitu. Nah, nanti ada hubungannya dengan membasuh rambutnya ya, dengan hubungan dengan membasuh rambutnya ya. Karena nanti di bab membasuh kepala atau rambut itu kan harus rambut di batas kepala ya Pak. Nah, nanti ada ya. Kalau seandainya rambut yang dia usap atau dia basuh itu yang ada di area muka, itu nggak sah nanti basuhan kepala atau rambutnya. Jadi harus rambut yang ada di area kepala. Hukmu ghusli syu'uril wajhi, ya. Apa hukum membasuh rambut-rambut yang tumbuh di area muka yang tadi kita batasi itu? Hukumnya adalah yajibu ghusluha kulluha. Wajib membasuh seluruh rambut yang akarnya tumbuh di area wajah. Jadi yang jadi patokan tuh akarnya ya Pak. Karena ujungnya itu nanti mengikuti. Ujungnya itu mengikuti. Pokoknya kalau akar rambut itu tumbuh di area muka, yang tadi kita kasih batasan tuh ya. Kalau kita tarik lurus berarti ke atas kuping nih, turun ke paku, turun lagi ke dagu ya. Antar semua rambut yang akarnya ada di area sini, yang tadi kita batasi, itu wajib dibasuh sampai pangkal, sampai ujungnya. Ya, mulai dari pangkal berarti akarnya, sampai ujungnya. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Kecuali nanti jenggot yang tebal dikecualikan. Jadi yang penting akarnya itu tumbuh di area wajah, mau sampai manapun ujungnya, itu kudu dibasuh. Mau sampai jempol kaki juga ujungnya, itu kudu dibasuh Pak. Ya. Misalkan ada perempuan atau laki yang gondrong gitu ya, apa namanya ini kalau di sini? Jambang ya Pak. Jambang ya. Jambangnya panjang gitu ya, sampai ke mata kaki itu. Udah, itu sampai ujung juga kudu dibasuh. Nah, makanya nanti kurang tepat atau salah ketika emak-emak ya, ibu-ibu atau laki-laki yang rambutnya panjang ketika wudhu malah dikebelakangin. Walah ribet mau wudhu gitu kan. Ini dibelakangin tuh, dikuncir gitu ya. Dikuncir. Padahal ada yang kekuncir tuh, ada yang ketarik ke belakang ujung dari rambut yang akarnya tumbuh di area muka. Nah, itu kalau kayak gitu nggak sah nanti. Nggak sah. Nah, justru kalau mau wudhu, kalau rambutnya panjang tuh atau jambangnya panjang, yang sekiranya akarnya tumbuh di area muka itu kudu dikedepanin harusnya. Ya, kudu dikedepanin supaya ketika basuh muka dia ikut ke basuh. Kalau sampai bawah ya sampai bawah sudah kayak gini. Gitu ya, nggak mau ribet ya potong gitu. Atau seperti itu. Nah, makanya di sini kata beliau, yajibu ghusluha kulluha. Rambut yang tumbuh di area muka yang tadi kita batasi itu wajib dibasuh semuanya, luar dalam, pangkal sampai ujung, dimanapun ujungnya itu ya, kejar terus kayak KPK ya. Zahiruha wa batinuha, iya, zahirnya bagian luar, wa batinuha dan bagian dalam ya. Nanti ada khilaf mana itu zahir, mana itu batin. Ada yang bilang zahir itu yang kelihatan ketika ngobrol di depan berarti ya. Zahir itu bagian depan, berarti batin tengah sama belakang, itu batin. Nah, tapi sebagian ulama bilang enggak, zahir itu bagian depan dan belakang, itu zahir. Jadi bagian belakang pun yang enggak kelihatan, itu termasuk zahir. Batin itu bagian tengahnya aja. Kayak jenggot kan kalau yang panjang Pak ya, atau yang lebat gitu, kan dia tebel ya Pak. Itu tebelnya bisa 2 cm, 3 cm tuh. Nah, nanti ada sebagian ulama yang bilang zahir itu ya bagian depan aja, nanti tengah sama belakang itu dianggap batin. Nah, tapi sebagian ulama bilang enggak,
Zahir itu yang ada di luar, baik depan maupun belakang. Batin itu berarti hanya bagian tengah aja tuh, itu baru batin. Nah, jadi ala kulli hal, kalau itu masih kategori rambut, maksudnya bukan jenggot ya, bukan jenggot juga bukan aridon. Aridon itu nanti rambut yang nyambung dengan jenggot. Ini jenggot nih, ini lihyah nih. Jadi jenggot itu, lihyah itu yang tumbuh di dagu ya Pak. Nah, ini jenggot namanya. Naik sedikit, nyambung ya. Yang tumbuh di muka nih, di pipi, kalau tempeleng kena, nah ini namanya aridon. Ya ini aridon. Kalau ke sini sudah bukan aridon kayaknya ya. Nah ini kalau lihyah dan aridon itu dikecualikan. Wa istasna min dzalika al-lihyatu wal aridon. Jadi dikecualikan dari rambut yang tumbuh di area muka, apa itu alis, apa namanya? Kumis ya. Jadi kumisnya yang tebel tuh, air wudhu harus masuk ke dalam tuh, gosok-gosok gitu ya, supaya air datang ke kulitnya ya, ke kulit yang ada di bawah kumis tuh ya, yang baplang gitu kan. Karena yang dikecualikan cuma dua, al-lihyah wal aridon. Yang dikecualikan itu hanya jenggot dan jambang. Idza kana kathifain. Jika keduanya dalam keadaan lebat, kathif ya, kathifain. Jika keduanya dalam keadaan lebat. Nah, lihyah dan aridon ini jenggot dan jambang ya. Jadi rambut yang ada di muka nih, yang ada di pipi maksudnya. Kalau keduanya itu tebal, lebat gitu, fayajibu ghuslu zahirihima duna batinihima. Nah, maka yang wajib dibasuh itu cuma bagian zahirnya saja. Adapun bagian batinnya nggak wajib dibasuh. Nah, pertanyaannya mana zahir, mana batin? Itu tadi penjelasannya tadi ya. Ada dua pendapat. Ada yang bilang zahir itu hanya bagian depan saja. Berarti tengah belakang bagian batin. Kalau ikut pendapat ini berarti belakang ini nggak wajib dibasuh. Udah pas wudu cukup gini aja sudah. Ya cukup diusap kayak gitu. Walaupun tengah sama belakangnya nggak kena. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua yang mengatakan zahir itu bagian luar, baik depan maupun belakang. Nah, nanti bagian tengah tuh itu baru batin. Nah, maka nanti ketika basuh harus depan belakang ya. Depan belakangnya harus begituin tuh. Ya, depan kemudian dibasuhin untuk supaya belakangnya ke basuh. Kalau ikut pendapat yang mengatakan zahir itu bagian luar, baik depan maupun belakang. Ini lihyah dan aridon ya, jenggot dan jambang yang tebal atau lebat. Nah, sekarang wa yusannu takhliluhuma min asfal biyadihil yumna. Jadi kalau emang lebat, tebal, itu nggak wajib dibasuh tapi sunnah ya. Sunnah ditakhlil, di sela-sela dengan tangan kanannya dari bagian bawah seperti ini. Jadi misalkan jenggotnya tebal gitu ya, udah pas wudu dia cukup diusap bagian zahirnya aja nih. Untuk bagian belakang dan tengahnya, kalau ikut pendapat yang pertama, ambil air lagi, ditakhlil di sela-sela kayak gini. Cukup ya. Kalau emang jenggotnya tebal. Nah sekarang dhabitul lihyatil katsifah wal khafifah. Standar ya, standar jenggot itu lebat atau tipis ya. Standarisasinya itu seperti apa? Kata beliau, al-kathifatu hiya allati la tura basharatuha min majlisit takhatub. Jadi jenggot itu dianggap tebal ketika kulitnya, ya kulit tempat tumbuhnya jenggot itu tidak terlihat dari majlis ngobrol, majlisit takhatub ya, majlis di mana tempat di mana kita nongkrong gitu ya, kita ngumpul. Jadi kalau kita ngumpul itu biasanya berapa sih jaraknya? Nah, di sini dikira-kira sama beliau ma yusawi mitran wa nisfan takriba. Jadi majlis takhatub itu kurang lebih 3 dhira. 1 dhira itu kurang lebih 50 cm, berarti kalau 3 dhira kurang lebih 1,5 meter. Ya. Jadi kalau jenggot kita nih dari jarak 1,5 meter itu dianggap majlis takhatub, ya 1,5 meter itu 3 dhira. Kelihatan nggak kulitnya? Kulit dagunya nih. Ya. Kalau masih kelihatan, berarti jenggot kita tipis. Kalau tipis berarti hukumnya kayak rambut. Apa hukumnya? Harus dibasuh luar dan dalam. Zahiran wa
wa batinan. Jadi luar dalam harus dibasuh tuh, air harus nyampe ke sana. Kalau emang masih kelihatan dari jarak 1,5 meter kulitnya. Tapi kalau dari jarak 1,5 meter nggak kelihatan kulitnya, itu dianggap tebal ya, dianggap lihyah kathifah. Maka nanti yang wajib dibasuh cuma zahirnya saja, cuma bagian luarnya aja ya, depan dan belakang. Nanti tengahnya nggak wajib dibasuh ya. Untuk tengahnya cukup ditakhlil, di sela-sela pakai tangan kanan dari bawah tuh gitu. Nah, itu perbedaan antara jenggot tebal dan tipis ya. Standarnya seperti itu ya, standarnya. Nah ini dhabitul zahir minal lihyah ma yalil wajha wa ma siwahul batin. Wa ma siwahul batin. Ini pendapat yang pertama. Coba kita lihat. Baik, ini pendapat yang pertama ya, yang beliau ambil. Jadi yang dimaksud dengan zahir lihyah, jadi tadi kan kalau tebal cukup zahirnya saja yang dibasuh. Kalau tipis harus zahir dan batin. Nah sekarang kalau misalkan tebal, berarti yang wajib itu cuma bagian zahir saja yang dibasuh. Sekarang zahir lihyah itu mana sih? Zahir jenggot itu yang mana? Kata beliau mayalil wajha. Jadi zahir jenggot itu yang sejajar dengan muka. Berarti bagian depan aja tuh, ya bagian depan aja. Wa masyawal batin. Nah, selain bagian depan nanti dianggap batin. Berarti kalau ikut pendapat yang ini, yang wajib dibasuh itu zahir saja, berarti cuma bagian depan aja tuh. Adapun bagian tengah dan belakang itu dianggap batin. Berarti sunnah aja. Ya, sunnah ditakhlil, nggak wajib dibasuh. Ya, jadi bagian belakang itu walaupun dianggap luar, kan luar ya Pak. Cuma ini luar depan, ini luar belakang. Nah, tapi dianggap batin ya, dianggap batin. Karena zahir itu cuma bagian luar depan aja, berarti nanti tengah dan belakang, ya, tengah dan belakang dianggap batin sehingga nggak wajib dibasuh ya. Tapi sunnah ditakhlil ya, sunnah ditakhlil. Nah itu tadi yang kedua ya, yaitu ghuslul wajhi. Jadi batasan wajah tadi memanjang ya dari antara tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu ya, melebar dari paku kuping ke paku kuping. Nanti di area situ ya, di area situ semua rambut yang tumbuh harus dibasuh luar dalam, pangkal sampai ujung. Yang dikecualikan cuma dua, lihyah, jenggot dan aridon. Ini jambang ya. Itu dibedakan. Kalau tebal cukup zahirnya saja, kalau tipis harus semua sama kayak rambut. Ya, kalau tipis sama kayak rambut. Nah, apa beda tebal dan tipis? Tebal itu kalau tidak terlihat kulitnya dari jarak 1,5 meter, itu tebal ya. Tidak terlihat kulitnya dari jarak 1,5 meter. Tipis ya selain itu. Berarti kalau dari jarak 1,5 meter kelihatan kulitnya dianggap tipis. Kalau tipis hukumnya kayak rambut ya, yaitu harus dicuci zahir dan batin. Nah, tapi kalau rambut yang lainnya, misalkan rambut yang lainnya selain jenggot dan jambang apa? Kumis, alis ya, atau jambangnya di sini nih. Itu walaupun tebal nanti harus dibasuh ya, harus dibasuh. Nah, itu membasuh muka, rukun yang kedua. Nah, kalau ibu-ibu misalkan ya, ingetin kalau misalkan lagi kondangan atau gimana ya, istri kita atau putri kita mau wudhu, bilangin setelah wudhu itu ya make upnya harus hilang. Ya, kalau habis wudhu make upnya masih ada ya gimana? Kan salah satu syarat sah wudu itu diantaranya harus usulul ma ilal basyarah ya. Jadi air wudu itu harus sampai ke kulit, dan sampainya air wudu ke kulit itu masih dalam keadaan tahir ya. Maksudnya masih dalam keadaan mutlak, belum mutaghayyir, Nah, makanya sebelum wudu make upnya itu dibersihin dulu. Takutnya air wudunya nggak tembus ya. Jadi kalau ada perempuan atau mama itu beres wudhu masih menor, jadi ragu gitu, ini wudhunya sah apa enggak ini, gitu ya. Khawatir air wudhunya kehalangan bedak yang 2 cm ya, lipstick yang 2 cm, nggak tembus gitu. Iya, airnya nggak tembus ke kulit, cuma ada di bagian luar make up gitu kan. Juga ketika air itu sampai ke muka, itu masih dalam keadaan mutlak, belum berubah oleh make upnya. Jadi kalau misalkan basuhan pertama masih butek,
berarti belum dihitung. Ya, belum dihitung. Karena itu udah mutaghayyir, ya. Sudah mutaghayyir, sudah berubah oleh make up tadi yang luntur karena basuhan pertama. Berarti ini mah dianggap basuhan bersihin make up, bukan basuhan wudu gitu ya. Bukan basuhan wudu. Nah, gitu. Ya takutnya nanti masih ada yang belum atau lupa gitu ya. Tolong diingatkan. Tapi itu yang kedua, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, membasuh kedua tangan lengkap dengan atau melewati dua sikutnya. Al-mirfaqan huma al-'azmanil barizani baina sa'id wal 'adud. Nah, jadi mirfaq, apa itu mirfaq? Apa itu sikut? Sikut adalah tulang yang menonjol, ini ya, tulang yang menonjol yang ada di antara sa'id. Sa'id itu ini sa'id ya, dari pergelangan tangan sampai sikut ini namanya sa'id. Lengan ya kalau kita ya. Wal 'adud, adud itu ini. Adud itu dari sikut ke katif ya, dari sikut ke apa namanya ini? Bahu. Nah, ini adud namanya. Adud ya. Nah, jadi sikut itu tulang yang menonjol, barizan. Baris itu yang menonjol gitu, dua tulang yang menonjol baina sa'id wal adud, yang terletak antara sa'id dan adud. Berarti ini ya. Berarti ini. Nah, nanti nggak boleh pas-pasan, harus dilewatin. Kalau pas-pasan doang nggak sah. Harus dilewatin. Nah, nanti kalau sampai sunnahnya sampai ketek tuh. Sunnahnya ya. Makanya kalau wudhu itu buka baju atau terus ini terus dalamnya digulung gitu ya, supaya maksimal. Karena ada hadisnya, ummati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Jadi salah satu Rasulullah SAW mengenal umatnya nanti di akhirat adalah sisa wudhunya. Ummati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Jadi umatku itu bercahaya. Ghurran itu cahaya yang ada di muka. Muhajjalin cahaya yang ada di tangan dan kaki. Kalau wudhunya nanti sampai sini, berarti cahayanya nanti sampai sini gitu ya. Semakin bercahaya, semakin banyak cahayanya. Wa fi kulli yadin mirfaqan. Mirfaqan ya. Wa yajibu ghuslu juz'in minal 'adud. Nah, ini ya. Wa yajibu dan wajib ghuslu juz'in minal 'adud, membasuh sebagian dari adud ini wajib, jadi nggak boleh pas-pasan, jadi harus dilewatkan ya. Nah, wajib. Kalau melewatinya wajib, nanti menambahkannya sunnah. Jadi yang sunnah itu itolatul ghurrah wa tahjil ya. Jadi memanjangkan, melewati, melebihkan itu yang sunnah. Tapi kalau melewati sekiranya terlewat sikut dan terlewat batasan-batasan muka tadi, itu mau wajib. Ntar nambahinnya itu yang sunnah. Maka sini kata beliau, wa yajibu ghuslu juz'in minal 'adud liyata'akkada min ghuslil yaddi kulliha. Wajib membasuh sebagian adud untuk meyakinkan bahwa tangannya itu terbasuh seluruhnya. Liqa'idati, karena ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ma la yatimmul wajib, perkara ya kalau di sini berarti melebihkan basuhan muka, melebihkan basuhan tangan, melebihkan basuhan kaki. Ya, ini mah ya. La yatimul wajibu illa bihi bima. Kan tidak sempurna perkara yang wajib, apa itu? Membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki dalam wudu illa bihi, kecuali dengan ma ini, bahwa maka ma ini wajibun, menjadi wajib. Jadi membasuh muka yang hukumnya wajib tidak akan sempurna kecuali kalau kita melebihkan dari semua area. Sama tangan juga sama. Enggak sempurna basuh tangan yang hukumnya wajib dalam wudu kecuali dengan membasuh sebagian dari adud. Ya. Sama ketika kaki juga. Tidak sempurna membasuh kaki yang hukumnya wajib dalam wudu kecuali dengan membasuh sebagian dari betis ya. Jadi jangan pas-pasan mata kaki, lewatin tuh. Kalau sampai dengkul itu lebih afdal ya. Makanya sunnahnya nanti kalau di sini sampai ibet ya, sampai katif di tangan sunnahnya, afdalnya. Kalau di kaki ini afdalnya sampai dengkul. Antar cahayanya segitu tuh, ya banyak. Tapi jangan mandi juga gitu.
Baik, ini kaidahnya ya. Ini kaidah yang mewajibkan melebihkan basuhan muka, tangan dan kaki. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Sama seperti di muka, pastikan di tangan dan kaki kita ini tidak ada benda-benda yang menghalangi datangnya air ke kulit. Ya misalkan cat ya. Habis ngecat ya bersihin dulu catnya tuh pakai minyak atau pakai apa gitu. Supaya nanti pas wudu, air wudu itu kita nggak kehalangan sama sisa-sisa cat yang ada di tangan kita tuh. Ya, apalah gitu ya. Yang sekiranya menghalangi datangnya air ke anggota wudu. Itu harus dipastikan tidak ada. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u masu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Mengusap sebagian dari kulit rambut atau kulit kepala ya. Basyaratir ra'si, kulit kepala, aw sya'rihi atau rambut kepala. Rambut kepala. Nah, dibilang rambut kepala karena memang harus rambut yang masih di batasan kepala gitu ya. Fayakfi walau ba'da sya'ratin, maka cukup mengusap sebagian kulit rambut atau kulit kepala ya, atau rambut kepala gitu, walaupun hanya satu helai. Walaupun hanya satu helai. Wa syartu sya'ri alladhi yasihul masu alaihi alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi. Wa syartu sya'ri alladhi yasihul masu alaihi, dan syarat rambut yang sah diusap untuk rukun wudu ya. Alla yakhruja bil maddi, rambut tadi nggak boleh keluar dari batasan rambut ketika ditarik min jihati nuzulihi, dari arah turunnya, dari arah turunnya. Ya. Jadi memang keharusannya ada dua pilihan lah ya, salah satunya imma kulit kepala ya, yang pertama itu kulit kepala, atau boleh diganti dengan rambut kepala. Nah, jadi walaupun nggak tembus ke kulit kepala tuh air cukup ya, walaupun nggak tembus ke kulit kepala cukup, cuma rambutnya doang tuh, walaupun afdolnya ya kalau bisa kulit kepalanya juga basah. Kalau mau ngusapnya itu ke rambut, pastikan rambutnya itu yang basah masih ada di area kepala. Nah, tadi kan kita batasi ya. Kalau dari depan yang nggak masuk area muka berarti masuk area kepala. Itu kita ukur lurus pakai benang itu. Nah, berarti yang kesini itu area kepala. Kalau belakangnya Pak, belakangnya ini sampai yang nggak ada tengkoraknya, ya sampai yang nggak ada tengkoraknya. Kan ada yang lembek nih Pak ya. Nah, kalau yang lembek itu udah masuk kofa, udah termasuk kofa atau leher. Masih ada rambutnya nih, ya cuma udah nggak ada tengkoraknya, udah nggak ada jum-jumahnya itu ya. Itu bagian leher. Nah maka nanti nggak sah kalau yang diusap itu rambut yang ada di luar area kepala, walaupun keluar dengan cara ditarik. Misalkan rambut kita panjang ya, rambut depan kita panjang nih, pas wudu itu cuma ngambil dikit aja tuh. Kan tadi kata beliau fayakfi walau ba'da sya'rah, cukup walaupun sebagian rambut, sehelai pun cukup tuh. Ya karena udah pakai bris gitu kan, tanco apa gitu, klimis, sayang kan kalau harus sunnah kayak gini. Kan sunnahnya kayak gini ya, walah cak-cakan lagi, harus nyisir lagi gitu kan. Akhirnya dia cuma ngambil bagian depan aja, sat, nggak apa-apa, boleh sah. Dengan syarat ketika rambut ini ditarik ke arah turunnya, berarti kalau depan ke sini ya, kalau samping ke sini, kalau belakang ke sini. Ketika ditarik ke arah turunnya, itu rambut yang basah masih ada di area kepala. Maka nggak sah ketika ditarik dari arah turunnya, ternyata yang basahnya itu sudah keluar area kepala, nggak sah. Rambutnya panjang bagian depan, diusap cuma depannya doang. Pas kita tarik, ternyata yang basah sejajar sama kuping apa nih? Mulut, hidung ya. Sejajar sama hidung. Rambut yang ada di kepala mah kering. Karena ngambilnya cuma bagian depan, kebetulan rambutnya panjang, begitu ditarik ke arah turunnya, sejajar sama bagian hidung atau sama mulut atau sama dagu di sini, ya. Ini dagu apa dahi ya? Sama dahi sini. Jidat. Nggak sah. Wudunya nggak sah. Karena
terbukti rambut yang basah itu sudah keluar dari area kepala. Kecuali kalau misalkan basuhannya tembus ke kulit, nggak masalah itu mah. Walaupun rambutnya nggak sah, tapi kulitnya sah, ya. Atau rambut yang ada di area sini nggak apa-apa. Ini mah enggak, ya. Dikit benar ngusapnya gitu, karena ikut mazhabnya Syafi'i kan. Kalau mazhab kita kan cukup sedikit. Kalau Abu Hanifah minimal 1/4 ya, minimal 1/4. Tapi begitu ditarik rambutnya ternyata di luar area kepala tuh, itu nggak sah. Termasuk juga ibu-ibu nanti ya, ibu-ibu ya harus hati-hati ketika ngusap rambutnya. Pastikan rambut yang basah itu di area kepala ya. Karena kalau sudah keluar area kepala, wudunya nggak sah. Ya basuhannya nggak sah. Kalau basuh kepalanya nggak sah, wudunya nggak sah, kan rukun ya. Rukun. Seperti itu. Baik, ini yang keempat. Al-khamisu, dikit lagi ya. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki lengkap dengan mata kakinya, kedua mata kakinya. Al-ka'ban, apa itu ka'ban? Apa itu mata kaki? Ka'ban adalah al-azmanil barizani bainal qadam was-saq. Tulang yang menonjol, ini ya, barizan itu menonjol. Bainal qadam, antara kaki, qadam itu kaki, was-saq dan betis. Wa fi kulli rijlin ka'ban, ya, setiap kaki ada dua mata kaki kan, ada dua ya. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saq liyata'akkada min ghusli rijli kulliha. Sama sebagaimana tangan, kaki pun sama. Wajib, ini bukan sunnah tapi wajib ya, wajib membasuh sebagian dari betis sak liyata'akkada, untuk meyakinkan ya, min ghusli rijli kulliha, bahwa seluruh kakinya itu terbasuh. Jadi harus itu ya. Liqaidati ma la yatimul wajibi labihi fa wajib, sama. Alasannya itu tadi ya, bahwa ada kaidah ma la yatimul wajibi labihi fa wajib. Terlebih yang rawan terlewat, yaitu bagian tumit, karena fokus ke depan, belakangnya terlewat. Makanya ada riwayat mengatakan wailul lil aqibi minan nar, wailul lil aqibi minan nar, celakalah tumit yang tersentuh oleh neraka. Kenapa? Karena ketika wudu terlewat, cuma fokus bagian depan, ternyata belakangnya bagian tumitnya ada yang nggak kebasuh. Ya walaupun cuma sedikit gitu ya, segede gundu gitu, tetap nggak sah. Karena harus basuh semua. Makanya kata beliau, tambahin tuh ya, tambahin dari betis, wajib. Untuk meyakinkan bahwa seluruh kakinya itu terbasuh. Sama, pastikan di kaki kita nggak ada kotoran yang menghalangi sampainya air ya. Ain itu zat yang menghalangi datangnya air. Kalau cuma athar mah nggak masalah. Kalau cuma sisa ya, itu nggak apa-apa. Sisa itu ya kayak hina, itu kan athar bukan ain. Zatnya udah nggak ada, tapi tinggal sisa, tinggal athar, yang nggak apa-apa. Tapi kalau masih berupa zat ain, itu nggak boleh, nggak sah nanti wudunya. Atau emak-emak yang pakai cutek tuh, itu nanti nggak sah wudunya, harus bersihin ya. Sebelum wudu. Ya, ntar mau wudu pakai lagi, silahkan. Ya habis wudu ya. Mau wudu kerik lagi, masya Allah. Yang amat ya. Baik, itu yang kelima. Yang terakhir, as-sadisu at-tartib. Ya, tertib gitu ya. Jadi mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattaba. Ya. Kenapa tartib itu menjadi wajib? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali wudu itu ya murattab atau murattiba gitu ya, isim fa'il. Murattiba, beliau selalu dalam keadaan tertib gitu. Wa qala Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, innallaha, ini yang tadi kita jelaskan ya. Nah, ini kalamnya Imam Syafi'i, ucapannya Imam Syafi'i. Wa qala Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, innallaha, sesungguhnya Allah, dzakaral mamsuha, menyebutkan anggota yang diusap. Apa itu? Kepala. Bainal maghsulain, di antara dua anggota yang dibasuh, yaitu tangan dan kaki ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kan anggota yang diusap di antara dua anggota yang dibasuh tuh. Penyebutannya dalam ayat tadi gitu kan. Wa dzalika linuqtatit tartib.
Kenapa sampai seperti itu tartib ayatnya, bunyi ayatnya? Itu untuk tujuan tartib. Ya, itu untuk tujuan tertib. Jadi ya pasti ada hikmahnya ya. Nah, cuma nanti yang tahu cuma para ulama gitu. Kalau kita kan udah kayak gitu aja ayatnya gitu ya. Ternyata Imam Syafi'i bisa paham dari penyebutan ayat seperti itu disimpulkan hukum kewajiban tertib. Baik. Masalah ini ada beberapa masalah. Setelah ini kita tanya jawab ya. At-tartib wajibun fi kulli wudu'in illa fi mas'alatin wahidah. Jadi tertib rukun yang keenam ini wajib hukumnya di setiap kali kita wudu kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Nah, jawabannya adalah idzan ghamasa fil ma'i walau lahdzatan. Kalau wudunya dengan cara apa inggimas ini? Nyemplung, nyebur, tenggelam ya. Inggimas ini menenggelamkan diri gitu. Sambil renang, Pak. Wudunya sambil renang, jadi nyemplung semua badan kita tuh. Walau lahdzah, walaupun cuma sebentar, begitu nyemplung, ya anggota wudhu kerendam semua, langsung keluar lagi. Wa nawal wudu'a wa huwa munghamisun. Begitu dia udah kerendam semua badannya, dia niat nawaitul wudu, gitu ya. Udah tuh keluar lagi. Saqata wujub tartib. Kalau wudunya dengan cara seperti ini, maka kewajiban tartib itu gugur. Kewajiban tertib gugur. Iya Pak. Misalkan kita berenang ya, kita renang, yang turun ke kolam itu kaki dulu. Jadi nggak nyemplung gitu tuh, enggak ya. Tapi kaki dulu. Berarti kan habis kaki apa yang kerendam? Tangan ya. Malah muka yang terakhir. Kalau kita turun ke kolam renang kaki dulu, yang terakhir apa? Kepala berarti ya. Muka baru kepala. Nah, begitu udah kerendam semua kita niat, nah itu fardhu wudu, walau lahdzah kata beliau, walaupun cuma sebentar, langsung keluar lagi itu, sah wudunya. Loh kan nggak ada tertib, ya, nggak ada tertib, yang basah malah kaki dulu gitu ya. Nah ini kalau seperti ini wudunya, rukun tertib itu gugur. Nah, jadi bapak-bapak kalau nggak mau tertib, udah wudunya sambil nyemplung terus ya, masuk bak mandi tuh langsung, nah itu wudu. Nah itu hemat air, hemat waktu Pak. Airnya nggak kebuang kan, waktunya cepet. Iya. Kan kalau wudu normal mah lama 3 kali, kumur 3 kali, hirup air 3 kali semua ya. Minimal 2 menit, 3 menit tuh. Itu malah langsung udah buka baju nyemplung, nah itu wudu, keluar lagi. Udah. Nah, kata orang cepet amat ini. Ternyata sambil berenang ya. Baik. Wahwal mu'tabar inda Nawawi. Nah, ini pendapat yang mu'tamad menurut Imam Nawawi. Ya, jadi kalau wudunya dengan inghimas itu saqata gugur kewajiban tertib. Lianna tartiba yahsulu fi lahadzati latifah ya. Karena tertib itu bisa dicapai di detik-detik, di saat-saat yang singkat sekali tuh ya. Fi lahadzatin latifah la tudraku bil hisya. Tidak bisa dinalar dengan dengan nalar kita, dengan organ kita gitu ya. Jadi dianggap sudah ada tertibnya tuh di saat-saat yang sangat cepat sekali gitu ya. Wa inda Rafi'i, ya ini yang mu'tamad inda Nawawi, tapi Rafi'i punya pendapat lain. La budda minal mukthi zamanan yumkinu fihi takdirut tertib. Nah, kalau kata Rafi'i harus berdiam diri. Mukth itu berdiam diri. Zamanan beberapa saat yumkinu ya sekiranya bisa fi zaman ini, pada masa ini ya, pada masa dia berdiam diri dalam air gitu, takdirut tertib, mengira-ngira tertib ya. Jadi begitu kalau ikut pendapatnya Imam Rafi'i, jadi tenggelamnya itu nggak boleh langsung keluar Pak, harus ada agak lama ya, harus agak lamaan tuh. Jadi begitu badannya kerendam semua, dia niat, nawaitu fardhul wudu. Diam dulu tuh. Ya, sekiranya dia bayangin, oh iya saya sekarang lagi basuh muka, tangan, rambut, kaki, udah habis itu baru keluar. Ya, paling ngap-ngapan ya. Itu harus kata Imam Rafi'i ya. Kalau ikut pendapat Imam Rafi'i harus tuh. Setelah tenggelam sempurna, niat, diam dulu sebentar sekiranya kita mengira-ngira atau membayangkan tertib. Tapi kalau Imam Rafi'i enggak, kata Imam Nawawi enggak. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi, begitu terendam semua badan kita, niat, langsung keluar lagi, boleh. Karena
kalau wudunya dengan cara seperti itu, kewajiban tartib gugur ya. Kewajiban tartib gugur. Ya, ala kulli hal ada khilaf. Silahkan mau pakai pendapat yang mana. Wallahu a'lam. Silakan sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, betul. Jadi air yang digunakan untuk mengusap kepala, apakah sisa yang basah di basuh tangan ya, atau harus air baru? Nah, kita kan sebelum kepala itu tangan dulu ya Pak, tangan kanan 3 kali kan, kiri 3 kali, kan masih basah nih. Apa langsung aja kita usapin? Apa harus ngambil air lagi di keran atau di bak itu? Iya, jawabannya harus ngambil air lagi. Nah, karena air yang di tangan ini sudah dianggap air mustakmal ya, sehingga nanti harus ngambil air lagi untuk mengusap kepala atau rambut ya, diusap seperti ini. Nah, mau sekali boleh atau mau 3 kali juga boleh ya. Afdalnya 3 kali, sekali cukup, tapi afdalnya 3 kali ya. Jadi ngambil itu. Iya. Tadi kan ini sunnahnya cuma diusap ya. Bahkan kalau sampai netes makruh. Karena kalau ada yang netes dianggap ghusl, dianggap basuh. Padahal kan wajibnya masah, usap. Gimana supaya kalau ngambil lagi netes tuh. Nah, makanya siasatinya ngambilnya dikit aja. Ya. Jadi buka kerannya setelah selesai tangan, tutup tuh. Atau kecilin ya, ambil dikit. Yang penting basah tuh ya. Kita usap sih. Nah, kalau cuma kayak gitu doang mah, jadi ngambilnya nggak gini. Untuk rambut atau kepala ngambilnya jangan gini, seperti ini aja. Makanya kerannya kecil aja. Yang penting basah ya. Yang penting telapak tangan kita ada air baru. Di telapak tangan kita ada air baru, bukan air yang tersisa dari cuci tangan tuh. Gitu. Ambil lagi. Nah, kalau dikit kayak gitu, nggak sampai netes ya. Seandainya pun sampai netes, misalkan itu makruh saja. Wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Iya. Nah, makanya kalau udah biasa, apalagi kita banyak air ya, Pak. Enak aja kita, Pak. Terbiasa banyak air. Kata. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita lanjut sunnah nih. Masih ada waktu kan? Nah, masih ada. Baik. Prakteknya mau di mana, Mas Irfan? Mau di keran apa di sini? Apa ngambil air? Apa nggak usah pakai air? Bayangin aja ada air ya. Kalau emang mau di sini, ntar saya praktekin. Setelah sunnah ini ya, biar lengkap dengan sunnahnya ya. Baik. Nah, sekarang sunanul wudu. Mana tadi? Sunanul wudu, sunnah wudu ya. Jadi sunan ini jamak dari sunnah. Sunanul wudu, sunnah wudu. Sunanul wudu katsirah, banyak. Ausalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama sampai menghitungnya 70 sunnah. Jadi kalau mau lengkap sama sunnahnya 70, Masya Allah, bisa 10 menit ya. Wa minha, dan diantaranya, jadi tapi nggak disebutin semua, cuma diantaranya aja. Al-awwalu, yang pertama, as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi. Ada sunnah-sunnah yang waktunya itu sebelum basuh muka. Yang pertama, at-talaffudzu biniyati sunanil wudu, mengucapkan niat sunnah wudu. Iya. Jadi dalam wudu itu ada 2 niat. Niat wudu yang rukun sama niat untuk mendapatkan kesunahan. Ya, makanya fayaqulu, dia ini berkata, nawaitu sunanal wudu, niat saya mengerjakan sunnah wudu supaya dapat pahala sunnah. Ya, supaya dapat pahala sunnah. Ini dibaca ketika basuh tangan ya. Jadi pas buka keran, basuh tangan, nawaitu sunanal wudu, niat saya mengerjakan sunnah wudu. Nah, baru nanti bisa tahu dan
bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tasmiyatu wa ta'awudz atau kebalikannya. At-ta'awudz wa tasmiyah. Tasmiyah ini baca bismillah, ta'awudz baca a'udzubillah. Biasanya kan a'udzu dulu ya, baru bismillah. Makanya at-ta'awudz wa tasmiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca kalau wudunya di tempat seperti ini nih, ya. Bukan di toilet. Tapi kalau wudunya di toilet, kayak di rumah gitu, kan jarang ya rumah yang punya keran di luar gitu. Ya udah sambil beres mandi pakai handuk wudu. Jadi masih nyatu sama toilet. Itu mah nggak usah dilafalin ya, nggak usah dibaca, nggak usah ditalafuzin, nggak usah. Cukup dalam hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati, jangan diucapin karena tempatnya nggak pantas. Tapi kalau di sini ya di luar nggak masalah. Wa qaluha bismillah, minimalnya tasmiyah adalah bismillah. Wa qaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini sempurnanya. Ini sempurnanya ya. Minimalnya bismillah sudah, bismillah. Cukup ya. Kalau sempurna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini ketika cuci tangan. Ya, dibaca ketika cuci tangan kan 3 kali sunnah ya, cuci tangan 3 kali. Setelah itu as-siwak. Ya, setelah itu baru pakai siwak. Nah, ini kan pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar bilang siwak itu tempatnya, waktunya setelah membasuh kedua tangan. Sehingga nanti nggak perlu niat lagi. Ketika pakai siwak nggak perlu niat lagi, langsung aja gitu. Tapi kalau Imam Romli bilang enggak, siwak itu dipakainya sebelum cuci tangan. Sehingga nanti untuk pakai siwak sunnah niat lagi. Niat pakai siwak, baru nanti begitu cuci tangan niat sunnah wudu lagi. Nah, karena siwaknya belum tercakup oleh niat ini, belum. Nah, makanya ikut yang ini aja, pakai siwaknya setelah cuci tangan, jadi nggak perlu niat lagi karena sudah tercakup oleh nawaitu sunanal wudu ya, yang di atas tadi tuh nawaitu sunanal wudu. Baik. Wa yusannu ayyakuna minal araq, sunnahnya siwak itu dari kayu araq. Wa munaddan bilma dan dibasahi dengan air ya. Wabil yadil yumna, pakai tangan kanan sunnahnya. Tapi kalau nggak punya ya udah pakai ujung kaos juga boleh ya. Misalkan ya lupa bawa siwak begitu habis cuci tangan langsung aja pakai gitu ya. Pakai ujung baju. Apa-apa. Kepada enggak. Wa du'a indahu fa yaqulu, yang kemarin udah kita baca nih ya. Terus baca doa juga ketika pakai siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lathati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa witni alaihi ya arhamar rahimin. Yang keempat, ghuslul kaffain, ya, ghuslul kaffain. Ilal ku'ain, yusannu ghuslul mama'an, ya. Ghuslul kaffain membasuh kedua tangan, telapak tangan maksudnya. Ilal ku'ain, ku itu ini, pergelangan ya. Ini namanya ku'ain, sampai pergelangan tangan. Yusannu ghuslul mama'an. Nah, kalau untuk telapak tangan ini dicuci bareng. Jadi nggak usah kanan dulu, baru kiri, nggak usah, dicuci bareng gitu ya, sebagaimana basuh kuping, nggak usah kanan dulu 3 kali terus kiri 3 kali, nggak usah. Jadi mendahulukan yang kanan baru kiri itu cuma berlaku di tangan dan kaki, itu aja. Kalau tangan kan sunnah kanan dulu baru kiri, kaki juga sama. Selain itu bareng, muka bareng, kuping bareng, tangan juga nih bareng ya. Wa yaqulu indahu, dan membaca ketika membasuh tangan ya, walaupun khilaf nanti ya. Jadi doa-doa wudu itu ada dalilnya nggak sih? Ada yang bilang nggak ada dalilnya, ada yang bilang nggak ada, nggak apa-apa, silahkan ya. Mau dibaca ya boleh, nggak juga nggak masalah gitu ya. Nah, kalau beliau sini mencantumkan doa-doa ketika membasuh anggota wudu ya, silahkan dihafalin ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Nah, ketika membasuh tangan sambil doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, yumna ini optimis ya, optimisme gitu. Jadi husnudzon sama Allah, wal barakah, dan keberkahan.
Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari pesimis ya, syu'm itu nasib buruk lah. Nasib buruk wal halakah, dan kehancuran, kebinasaan. Itu. Cuci tangan tuh ya. Yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah wal istinsyaq. Kumur dan menghirup air ke hidung. Kumur, madmadah itu kumur, istinsyaq menghirup air ke hidung. Ya. Ini sunnah mubalaghah bagi yang nggak puasa. Bagi yang nggak puasa, tapi kalau lagi puasa khawatir ketelan ya mendingan jangan ya. Atau silahkan dilakukan tapi tanpa mubalaghah. Tanpa mubalaghah itu nggak usah dikumur-kumur. Kalau mubalaghah kan masukin terus kumur-kumur ya di dalam tuh. Nah, itu kumur-kumur namanya. Kalau lagi puasa mah nggak usah, yang penting masuk keluarin lagi gitu ya. Nah, kalau ketelan ya modus nanti. Ta'riful madmadah. Jadi apa yang dimaksud dengan madmadah? Iya, madmadah adalah idkhalul ma' ilal fam. Nah, memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur. Wa takunu bil yaddil yumna, dan hanya menggunakan tangan kanan. Jadi kumur-kumur itu enggak dua tangan, satu. Gitu ya. Kalau dua tangan pas basuh muka. Madmadah istinsyaq pakai satu tangan. Wa takunu bil yadil yumna ya. Wa yaqulu 'indaha, dan membaca doa ketika madmadah, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa qasri dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Wah, ini mas saya juga pernah praktek ini, Mas. Kelamaan ya, insyaallah. Wa ta'riful istinsyaq ya. Ta'riful istinsyaq. Tadi madmadah kumur-kumur, sekarang istinsyaq. Huwa istinsyaq adalah idkhalul ma' ilal anf, memasukkan air ke dalam hidung. Swab ya, colok gitu. Wa yakunu bila dilumna, sama, istinsyaq juga pakai tangan kanan ya, cuma satu tangan. Wa yakulu indahu, dan membaca doa ketika istinsyaq, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku wangi surga. Wa anta anni radin, dan kau dalam keadaan ridha kepadaku. Nah, ini doanya ya. Yang keenam, al-mubalaghatu fihima. Jadi mubalaghah ini memaksimalkan fihima, maksudnya fil madmadah wal istinsyaq. Ketika kumur-kumur dan istinsyaq itu dimaksimalkan. Li ghairis shaim, bagi yang sedang tidak berpuasa. Kalau lagi puasa jangan. Wahia, apa yang dimaksud dengan maksimal atau mubalaghah dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Wahia fil madmadah. Jadi mubalaghah dalam madmadah adalah bi ayyablughal ma'u ila aqsal hanak. Jadi air itu sampai ke mana? Ujung hanak ya. Hanak ini apa ya itu? Langit-langit. Langit-langit sampai ke yang gantung tuh, Pak. Apa namanya? Lak-lakan ya. Kalau bahasa Arabnya lahat ya. Itu. Sampai ke situ. Wajhail asnan wal lithat, dan semua bagian gigi dan gusi. Wajhai maksudnya gigi bagian dalam yang dekat lidah atau gigi yang bagian luar yang dekat pipi itu. Gusinya juga sama. Nah, itu maksud dari mubalaghah dalam kumur-kumur. Jadi airnya digumur-kumur gitu ya. Wah, itu sampai ke dalam tuh. Itu mubalaghah. Itu maksud dari mubalaghah dalam kumur-kumur. Kalau lagi puasa jangan. Kalau puasa mah cukup masuk ke ujung lidah, keluarin lagi, gitu ya. Nah, wafil istinsyaq, dan mubalaghah dalam istinsyaq, ayus'idal ma'a bin nafas ilal khayshum. Ya, jadi ayus'idal ma', air itu naik bin nafas dengan tarikan nafas, dihirup gitu, Pak, gitu ya. Ilal khayshum, sampai ke khayshum. Ini khayshum ya. Sekiranya kalau puasa batal. Kan kalau ada yang sampai ada benda asing yang masuk ke khayshum ketika puasa, batal ya. Nah, itu mubalaghah. Makanya kalau lagi puasa mah jangan mubalaghah. Cukup masuk ke bagian depan nih, nggak sampai ke tulang ya, Pak. Ini kan ada tulang nih. Nah, nggak sampai ke tulang hidung, cukup di bagian depannya aja, keluarin lagi. Kalau lagi puasa. Kalau nggak lagi puasa, seperti itu. Nah, jadi ini sudah diajarin tuh ya. Kalau sehari 5 kali, Masya Allah, mulut sama hidung kita bersih, Pak.
Insya Allah corona nggak betah itu, karena banjir terus ya. Nah, kalau wudhunya lengkap dengan sunnahnya. Baik. Itu tadi istinsyak dan madmadah. Yang ketujuh al-istinthar. Jadi ada istinsyak, menghirup air, ada istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi begitu dimasukin, dikeluarin lagi. Ya mau pakai tangan, mau langsung boleh ya. Mau langsung disembur juga boleh, silahkan. Nah, itu istinthar namanya, istinthar. Nah, biasanya pakai tangan sih, dimasukin, dikeluarin lagi. Gitu ya. Nah, dikeluarin lagi. Bahwa ikhrajul ma' minal anaf, ya. Jadi istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Wa yusannu ayyakuna biyadihil yusra. Nah, kalau istinsyar pakai tangan kirinya. Jadi menghirup air pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. 3 kali ya. 3 kali. Wa yaqulu indahu, dan doa ketika istinthar mengeluarkan air dari hidung pakai tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka dan suidar, tempat tinggal yang buruk. Nah, yang kedelapan, at-tasrif fi ma madha, meninggalkan dari semua yang lewat tadi. Cuci tangan 3 kali, madmadah istinsyak 3 kali, istinsar juga 3 kali, pakai siwak juga 3 kali, semuanya di 3 kalikan. Nah, untuk madmadah dan istinsyak ada 2 cara ya. Untuk madmadah dan istinsyak ada 2 cara. Cara yang pertama, ini yang afdal, mengambil air untuk mulut dan hidung, untuk madmadah dan istinsyak, untuk kumur dan menghirup air. Ambil 1 tangan ya, mulut, air, mulut, hidung. Ambil lagi, mulut, hidung. Ambil lagi, mulut, hidung. Ini afdal. Jadi menggabungkan antara madmadah dan istinsyak dengan 1 gurfah, ya, dengan 1 cidukan air. Ini afdal karena lebih hemat ya. Mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung. Ini cara yang pertama, yang afdal. Cara yang kedua ini dinamakan jama', ya, yaitu jama' itu menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Ada cara yang kedua yaitu al-fasl, ya, dibedakan antara madmadah dan istinsyak. Nah, ini kurang afdal, tapi silahkan, nggak masalah. Yaitu ngambil 3 kali untuk mulut, ya, 3 kali untuk mulut aja. Antar ngambil lagi 3 kali buat hidung. Jadi 6 kali, 6 kali ya. Makanya kurang afdal karena mungkin boros ya, Tapi silahkan, dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh. Tapi afdalnya yang pertama tuh, ngambil 1 buat mulut hidung, ngambil lagi mulut hidung, ngambil lagi mulut hidung. Nah, jadi lebih hemat ya, cuma 3 kali ngambil. Taib, itu sunnah-sunnah sebelum basuh muka. Silakan, ada yang mau tanya? Nah. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Sunnah masih panjang nggak? Satu depan, masih panjang ya? Oh, masih panjang tuh. Oh, jadi di semua rukun ada sunnahnya ya. Di semua rukun ada sunnahnya. Berarti minggu depan kita praktek insyaallah. Biar sambil nginget-nginget materinya ya. Kalau ada yang kelewat ketika praktek ingetin. Baik. Dikit lagi ya. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut dikit lagi. Atsani as-sunanul lati fi athna'i ghusl wajh. Kesunahan yang ada ketika membasuh muka, fi athna ya, di tengah-tengah membasuh muka. Jadi pas kita basuh muka tuh, apa sunahnya? Pertama, at-talaffuz bin niyah. Nah, melafadzkan niat. Nawai fayaqulu, maka dia berkata, orang yang berwudu berkata, nawaitul wudu alis shalah. Atau nawaitul wudu aja cukup ya, atau nawaitul fardhu wudu cukup, terserah ya. Wa yaqulu indahu, setelah niat baca doa ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daik. Nah, ini panjang doanya ya. Ya Allah, putihkanlah, bayyid itu putihkanlah, cerahkanlah ya. Cerahkanlah wajahku dengan cahayamu
pada hari di mana kau mencerahkan wajah-wajah kekasihmu, auliaik gitu ya. Wala tusawwid wajhi, dan jangan kau hitamkan wajahku bidzulumatik, dengan kegelapan darimu, yauma tusawwidu wujuha a'daik, pada hari di mana kau hitamkan, kau gelapkan wajah-wajah musuhmu gitu ya. Karena orang-orang kafir di akhirat nggak punya cahaya ya, gelap gitu. Orang mukmin insyaallah apalagi yang sering wudu bercahaya. Ini. Yang kedua, ayyabda bil wajhi min a'lah. Iya, jadi sunnahnya ketika basuh muka diawali dari bagian atas. Yang tadi kita contohin ya, ntar kita contohin dari atas ini. Nah, dari tempat tubuhnya, Yang ketiga, ayyakhudal ma'a biyadaihi jami'an, mengambil air itu dengan kedua tangannya. Ini ya. Kalau tadi kan dibilang cuma watakunu biyadihil yumna, untuk kumur-kumur tuh pakai tangan kanan ya, berarti cuma satu emang. Nah, giliran basuh muka mah pakai kedua tangannya, biyadaihi, mengambil air dengan kedua tangannya berbarengan kayak gini ya. Yang keempat, ta'ahudul maq, harus memperhatikan al-maq. Apa itu maq? Wahwa, yaitu taraful ain alladzi yalil anfa, ujung mata yang dekat hidung. Sini berarti ya. Apa namanya ini? Nah, ini maq. Kalau ini lihal nanti ya. Ini maq, ini lihal. Kata beliau harus perhatikan bagian mata yang di sini ya. Wa ta'ahudu bis sababah ya. Jadi diperiksanya dengan telunjuk. Nah, jadi seperti ini. Ambil air gitu ya. Sambil diperiksa tuh. Nah, nanti kalau habis wudu masih ada beleknya berarti ada yang nggak kebasuh. Nggak sah wudunya ya, nggak sah. Yang kelima, ta'ahudul lihaw. Lihat itu at-taraful akhir lil ain, ini ujung yang dekat kuping. Jadi ujung yang dekat hidung itu namanya al-maq ya, atau maq ya, ini lihaw. Jadi bahasa Arab itu semua ada ya. Ini maq, ini lihaw. Nah, ini juga harus diperhatikan nanti ya, harus diperhatikan. Wa ta'ahudu kadzalik bisababah ya, perhatikan dengan apa namanya? Telunjuk ya, dengan telunjuk. Nah, jadi pas basuh muka itu kayak gini. Sampai bawah sini ya. Jadi jempol ini buat memastikan bawah dagu. Nah, itu fardhu wudu gitu. Sambil merhatiin tangan. Telunjuknya sambil memastikan mata. Ambil lagi. Ya. Ambil lagi. Ketiga sambil pastiin di sini nggak ada kotoran ya. Jadi namanya ta'ahud, memastikan tidak ada kotoran di maq atau di lihal. Ini kelima. Yang keenam, mashul udhunain. Makanya tadi kenapa basuh mukanya kayak gini, memasukkan kuping, kan emang sunnah. Ketika basuh muka, kedua kuping ini juga sunnah dibasuh. Kenapa? Khurujan min khilafi may yaqulu innal udhunaini minal wajhi. Keluar dari khilaf, perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya dua kuping ini bagian dari muka. Ya, nggak tahu pendapat siapa, kalau misalnya Malik atau siapa ya. Ada pendapat fikih yang mengatakan kuping ini bagian dari muka sehingga wajib dibasuh ketika basuh muka. Nah, tapi Imam Syafi'i enggak, mengatakan kuping itu bagian kuping sendiri ya, bukan bagian muka, makanya nggak wajib. Tapi sunnah. Imam Syafi'i mensunnahkan, menghormati pendapat yang mewajibkan. Makanya tadi kan kayak gitu basuhnya ya. Kuping masuk ya, kuping masuk ya. Jadi jempol ini gunanya untuk itu, mengenai kuping sama bawah dagu, untuk memastikan ya. Kalau kayak gini mah udah yakin sudah area muka kebasuh semua. Gitu ya. Nah, itu. Makanya ntar kuping itu banyak sekali. 9 kalau nggak salah. 3 bareng muka, 3 dia sendiri, 3 bareng kepala ya. Ntar basuh kepala kan gini juga. Gitu. Banyak dia ya. Nah, mungkin sering dengar hoax jadi banyak dibasuh biar dosanya luntur. Baik. Yang 7 itu adalah ghurrah.
Wahya, itolatul gurrah itu memanjangkan basuhan di melebihkan basuhan di muka. Itu itolah. Al-gurrah yang muka gitu. Wahya, jadi itolatul gurrah adalah ghuslu mazada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi. Yang dimasukkan dengan itolatul gurrah adalah membasuh area yang mazada ya, area yang melampaui batasan area muka, min jawanibihi dari setiap arahnya. Itu namanya itolah, sunnah. Kalau pas-pasan wajah itu wajib, bahkan dilebihkan juga sedikit itu wajib. Ini menambah, itolah menambah, memanjangkan, itu sunnah. Jadi kalau di sini sampai ubun-ubun ya, dari atas itu sampai ubun-ubun nih. Kalau di sampingnya kuping masuk, nah itu sudah termasuk itolah. Bawahnya sampai jakun misalkan, sampai jakun. Jadi bagian leher nih, bagian bawah bawah lidah nih kebasuh semua kayak tadi tuh. Kayak gini ya, sampai jakun nih ya, hampir sampai jakun. Itu namanya itolah, untuk memastikan semua area wajah terbasuh. Yang kedelapan adalku wa huwa imrarul yadi 'alal 'udwi, ya sambil digosok-gosok sunnah. Ya, di tangan juga, nanti di muka juga sunnah. Sambil gosok-gosok gitu ya. Tangan juga nanti sunnah digosok-gosok gitu. Ya wajibnya walaupun cuma diguyur doang kayak gini sah. Ya sambil pakai gayung misalkan diguyur doang kayak gitu 1, 2, 3 sah. Tapi sunnahnya sambil digosok ya. Nanti jadi kalau ada kotoran atau apa jatuh ya. Nah, ini sunnah di kita ya. Kalau Imam Malik wajib dalak kita. Yang kesembilan takhlil lil lihya al-kathah wal aridain al-kathifain. Nah, jadi menyela-nyela jenggot dan jambang yang tebal pakai tangan kanan ya. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfal, pakai jari tangan kanan dari bawah kayak gini. Di sela-sela. Kalau emang tebel ya. Kalau tebel kan yang dalamnya nggak wajib dicuci, nggak wajib dibasuh, tapi sunnah di sela-sela, ngambil air baru gitu, gini. Ya, wabi ghurfah mustaqillah. Apa ghurfah mustaqillah? Pakai air yang baru. Nah, jadi setelah 3 kali basuh gitu kayak tadi, ngambil lagi 1 kali, gini. Sela-sela. Yang 10 terakhir atathilu fi ma madha, meniga-kalikan semuanya, termasuk takhlil ya. Pakai sekali, 2 kali, 3 kali. Ntar ngambil lagi buat jambang itu. Untung jambang kita masih bisa, tipis ya. Baik. Hakata. Ini yang kedua. Silakan. Ada yang tanya? Tersisa 3 menit. Anda paham semua ya. Ini mau wudhu emang. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan bisa kita praktekin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang menambahkan atau bertanya? Kalau nggak ada kita cukupkan Pak Haji. Doa ya? Nggak ada ya Pak ya? Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada berkahnya, yang benar dari Allah, ya, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.